Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 19 Juni 2023. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita diambil dari surat Paulus kepada umat di Korintus yang kedua, bab 6 ayat 1 sampai 10, di mana Paulus menegaskan kepada umat di Korintus bahwa dalam banyak hal mereka menunjukkan bahwa mereka ini adalah pelayan-pelayan Allah. Mereka tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi sebagai pelayan-pelayan Allah yang menyampaikan warta keselamatan. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada kita agar kita hidup di dalam tataran perjanjian baru dengan mengikuti kehendak Allah lewat Yesus Kristus. Digambarkan dalam perjanjian lama ada perintah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi dalam perjanjian baru hendaklah kita ubah. Bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya kita tidak boleh melawan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebaliknya harus saling mengasihi, termasuk mengasihi lawan-lawan kita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus berbicara ini dalam konteks khotbah di bukit. Ia ingin membaharui perintah dan perjanjian lama agar orang hidup lebih baik. Dalam perjanjian lama nampak jelas bagaimana orang saling balas dendam. Bila suku A dibunuh satu oleh suku B, maka suku A akan membalas dengan lebih banyak yang dibunuh. Itu berarti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Perasaan dan unsur balas dendam kental dari pernyataan itu. Maka Yesus datang menyempurnakan hukum-hukum itu dengan perintah yang baru. Kita tidak boleh melawan atau benci kepada orang-orang yang menyakiti kita. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebaliknya, berikanlah cinta kasih. Bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Yang mau dikatakan adalah sikap cinta kasih yang melebihi sikap balas dendam atau sikap bermusuhan. Mudah bagi kita untuk mencintai orang-orang yang mencintai kita. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita akan lebih mudah. Tetapi mengasihi dan mencintai orang-orang yang tidak sepaham, yang mungkin melawan kita, yang berbuat jahat kepada kita, sangat sulit bagi kita. Bahkan ada pepatah, tiada maaf bagimu. Tetapi bagi para pengikut Kristus, Yesus mengajarkan dengan tegas,
semangat cinta kasih harus mendasari hidup kita, harus mengalahkan sikap balas dendam, sehingga sebagai anak-anak Allah kita mengedepankan semangat cinta kasih, dan itu harus nampak dalam hidup, karya, pelayanan, dan pekerjaan kita. Seperti dikatakan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa ia dalam segala hal menunjukkan sebagai pelayan Allah, yang berarti melayani semua orang dengan tulus dan dengan cinta. Dengan demikian pula, maka kita diajak untuk melayani semua orang tanpa kecuali, tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu. Mencintai dengan model Yesus Kristus, mencintai semua orang total dan untuk selama-lamanya. Memang kita akui seringkali dalam bertindak kita masih memilih-milih siapa yang bersama kita cintai lebih, siapa yang tidak memihak kita cintai kurang, atau bahkan kita benci. Maka mari berkaca pada Injil hari ini agar kita meninggalkan sikap mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang berarti sikap balas dendam. Kita ganti dengan sikap bila ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Dan itu nampak dalam bagaimana kita mencintai sama kita. Tidak kita pilih-pilih, tetapi kita berpedoman sesama bagi orang Kristiani, yakni siapapun juga yang saat itu memerlukan bantuanku harus aku bantu tanpa pandang bulu siapa dia. Memang pada zaman sekarang ini tidak mudah, karena kita cenderung untuk mengkotak-kotak, sehingga cinta kita pun juga tidak sama. Tetapi lewat bacaan Injil kita diingatkan, mari kita mencintai semua orang tanpa kecuali, agar kita mampu menunjukkan kualitas sikap hidup dan cinta yang datang dari Allah kepada kita untuk kita bagikan kepada sesama. Itu artinya kita bertindak dan melayani sebagai pelayan-pelayan Allah, dan bukan melayani menurut kehendak kita sendiri. Semoga akhirnya kita mampu untuk menerjemahkan Injil dengan sikap mencintai semua orang. Semoga dengan bacaan-bacaan hari ini kita akan mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan sikap mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau sikap balas dendam. Kita ganti dengan sikap ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri, yakni sikap cinta kepada semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Kau tunjukkan sikap hidup yang benar yang telah Engkau sempurnakan, yakni mengubah sikap balas dendam dengan sikap cinta kasih. Dari mata ganti mata, gigi ganti gigi, menjadi ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Semoga umat-Mu semakin mampu menghayati sabda ini dengan senantiasa membawa warta cinta kasih kepada siapapun juga yang memerlukan bantuan kita, dan mencintai tidak pilih-pilih, melainkan mencintai dengan sepenuh hati. Biarkanlah akhirnya
cintamu yang sungguh kami hidupi, cintamu yang kami wartakan, cintamu yang kami tawarkan. Semoga Engkau membantu umat yang sakit. Semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantulah samanya agar berperhatian. Biarlah dengan cara itu akhirnya umatmu tetap merasakan kasih-Mu dan bisa mengasihi dengan model kasih Yesus Putra-Mu. Ya Bapa, semoga umat-Mu mampu menyingkirkan sikap balas dendam dan mengganti sikap saling mengasihi seorang akan yang lain. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap menganjurkan agar kita mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, poster kedua, pola hidup sehat, jauhi kerumunan, dan lawan segala penyakit dengan cara hidup yang sehat, agar kita terhindar dari virus corona. Terus saya ucapkan terima kasih atas panjenengan semua yang dengan cara masing-masing terlibat dalam kegiatan gereja, dengan cara doa, dengan cara tenaga, maupun dengan cara dana yang diperlukan untuk pengembangan gereja. Lebih-lebih untuk pengisian gedung serbaguna kita. Semoga dengan demikian akhirnya gedung serbaguna kita bisa langsung kita resmikan dan bisa dipakai untuk berbagai pertemuan. Untuk semua kebaikan hati panjenengan, saya mengucapkan terima kasih. Dan mari bersama-sama kita mampu untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.